Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Maria. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 11, khususnya tentang aplikasi dari turunan di bagian yang pertama, yaitu tentang kemonotonan fungsi. Yuk kita bahas sama-sama. Oke, kita akan membahas topik yang ketiga dari bab turunan, yaitu aplikasi turunan. Nah, aplikasi turunan ini ada macam-macam. Di sini yang kita bahas pertama adalah tentang kemonotonan fungsi. Jadi dua jenis kemonotonan fungsi yang akan kita bahas pada materi ini adalah monoton naik dan monoton turun. Perhatikan di sini ada 4 buah grafik fungsi. Ini menggambarkan fungsi monoton naik dan turun ya. Jadi yang A dan B yang di atas ini adalah contoh fungsi monoton naik. Sedangkan yang di bawah C dan D adalah contoh dari fungsi monoton turun. Oke, dari gambarnya udah kelihatan ya maknanya apa. Supaya lebih jelas, kita definisikan secara matematis. Definisi formalnya seperti ini. Misalkan suatu fungsi f dari S ke R. Nah, fungsi f ini dikatakan monoton naik apabila untuk setiap X1 dan X2 anggota S domainnya berlaku jika X1 kecil dari X2, maka Fx1 kecil dari Fx2. Oke, mungkin lebih jelas kalau kita gambarkan ya. Misalkan di bidang kartesius seperti ini. Oke, ini X, sumbu X. Ini sumbu Y. Di sini ada X1. Oke, di sini ada X2. Nah, ini memenuhi sifat yang pertama ya, untuk poin yang pertama ya. X1-nya lebih kecil dari X2. Nah, maka haruslah Fx1-nya harus lebih kecil dari Fx2. Nah, harus naik seperti ini. Karena di sini, ini kan Fx1. Gitu ya. Di sini, nah Fx2 ini ya. Nah, ini gambaran untuk fungsi naik ya, yang ada contohnya tadi. Sekarang, untuk nomor 2, suatu fungsi f dikatakan monoton turun apabila untuk setiap X1 dan X2 anggota domain dari S, domain himpunan S gitu ya, berlaku jika X1-nya kecil dari X2, maka Fx1-nya harus lebih besar dari Fx2. Nah, coba kita gambarkan lagi supaya lebih jelas. Di sini. Misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Sorry, ini sumbu X. Ini sumbu Y. Sekarang X1 lebih kecil dari X2. Ini X1, ini X2 gitu ya posisinya. Nah, sekarang F dikatakan monoton turun apabila Fx1-nya lebih besar dari Fx2. Berarti Fx1 katakanlah di sini. Fx2-nya harus lebih kecil dari Fx1. Fx2-nya katakanlah di sini nih Fx2. Nah, fungsinya seperti ini jadi ya, gambaran yang tadi, monoton turun. Oke, sudah cukup jelas ya antara perbedaan monoton naik dan monoton turun. Oke, kita lihat contoh. Tunjukkan bahwa fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dengan x bilangan real dan x positif adalah sebuah fungsi naik. Nah, artinya kita harus menunjukkan bahwa fungsi naik jika X1-nya
kecil dari X2, gitu ya, haruslah berlaku naik tadi apa? Fx1-nya lebih kecil juga dari Fx2. Ini definisinya, ini yang mau kita tunjukkan. Gitu ya. Oke. Nah, penyelesaiannya sekarang kita ambil sembarang X1 dan X2 anggota domainnya. Di mana X1-nya kecil dari X2. Tentu X1 dan X2-nya harus positif ya syaratnya tadi. Perhatikan bahwa Fx1 berarti sama dengan X1 pangkat 3. Ya kan? Fx2 berarti X2 pangkat 3 sesuai dengan fungsinya. Nah, karena X1 kecil dari X2 dan X1 X2-nya positif, tentu berlaku X1 pangkat 3 itu akan lebih kecil dari X2 pangkat 3. Oke, jadi jelas Fx1-nya juga lebih kecil dari Fx2. Oke ya, dengan demikian berlaku definisi dari fungsi naik. Nah, sekarang kita bisa menggunakan turunan. Kita bisa memanfaatkan turunan untuk mengetahui jenis kemonotonan dari suatu fungsi. Nah, kita bisa menggunakan sifat-sifat berikut ini ya. Yang pertama, misalkan f-nya adalah fungsi bernilai real, punya turunan, dapat diturunkan pada interval i, gitu ya. Maka akan berlaku yang pertama, jika f aksen positif lebih besar dari 0 untuk setiap x anggota dari i, maka fungsi selalu naik, gitu ya. Kalau turunannya positif, fungsinya selalu naik. Kalau turunannya negatif, fungsinya selalu turun. Oke, kalau fungsinya lebih besar atau sama dengan 0, artinya fungsinya tidak pernah turun. Gitu ya. Kalau turunannya lebih kecil atau sama dengan 0, artinya fungsinya tidak pernah naik. Oke, cukup jelas ya maknanya ya. Sekarang kita lihat contoh. Contoh, tentukan interval fungsi naik dan turun dari fungsi f x pangkat 4 minus 2x kuadrat. Oke, di sini kita akan menggunakan turunan yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi, kita turunkan fungsi f, kita dapatkan f aksennya sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 4x. Nah, kita mau tahu di interval mana f aksennya negatif atau f aksennya positif. Untuk itu, kita perlu membuat interval-intervalnya dengan cara mencari nilai pembuat nolnya dari f aksen. Ya, jadi f aksen sama dengan 0, berarti 4x pangkat 3 minus 4x sama dengan 0. Kita selesaikan persamaan ini, kita peroleh 3 buah titik pembuat nolnya, yaitu di x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan minus 1. Itu ya, dari sini kita bisa membuat intervalnya. Ada 4 interval, x kecil dari min 1, x antara min 1 sampai 0, x dari 0 sampai 1, terakhir x besar dari 1. Nah, sekarang untuk menentukan naik atau turunnya, positif atau negatifnya f aksen itu, kita perlu periksa. Ketika kita ambil salah satu titik di interval ini, nilai dari f aksennya positif atau negatif. Gitu ya. Misal, di interval x kecil dari min 1 di daerah sini. Kita ambil titik sampelnya misalkan minus 2. Kita substitusi ke f aksen. 4 kali minus 2 pangkat 3. Dikurangin
4 kali minus 2. Oke, ini hasilnya akan negatif. Maka pada interval ini f aksen selalu akan bernilai negatif. Sehingga fungsi f turun pada interval ini. Gitu ya. Oke, lalu misalkan di interval yang berikutnya, interval dari min 1 sampai 0. Kita ambil titik ujinya misalkan minus setengah. Minus setengah kita substitusi ke persamaan f aksen. Nanti kita akan peroleh hasilnya positif. Positif, f aksen positif berarti di sini fungsi f naik. Ini adalah interval naik. Dan seterusnya untuk interval yang ketiga dan interval keempat, kita lakukan pengujian ya. Pilih salah satu titik, substitusi ke f aksen, lihat hasilnya positif atau negatif. Oke, dari sini kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa kurva akan naik, kurva f ya, yang ini, naik pada interval x antara min 1 sampai 0, atau x-nya besar dari 1. Lalu kurva akan turun pada interval x kecil dari min 1 atau x-nya antara 0 sampai 1. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kalian coba gambarkan kurva dari f(x) sama dengan x pangkat 4 minus 2x kuadrat, itu kurvanya akan berbentuk seperti ini. Nah, kita tadi punya intervalnya x kecil dari min 1 di sini ya. Dia turun. Kemudian dari min 1 sampai 0, dia naik. Dari 0 sampai 1, dia turun lagi. Kemudian x besar dari 1, kurvanya akan naik. Oke, seperti itu ya. Memanfaatkan turunan untuk menentukan kemonotonan suatu fungsi. Ya, mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami. Terima kasih banyak atas perhatiannya.